بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله وعلى وسائل التذكير ووسائل التدبير وحسن التدبر بقول من بيده التدبير، فله الحمد والمنة. أرسل إلينا المصطفى هاديا وداعيا إلى الحق والجنة، فزكى به النفوس حتى صارت مطمئنة راضية مرضية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah izinkan kita melanjutkan i'tikaf kita di dalam masjid yang mulia ini, di dalam agenda belajar ilmu tafsir, yang mana kita sama-sama tahu hadis Nabi Muhammad SAW yang begitu jelas. Allah katakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Manusia yang dikehendaki baik oleh Allah, baik di kehidupan dunia dan baik di kehidupan akhirat. Nabi menjelaskan begitu jelasnya, yufaqqihhu fid-din. Orang tersebut akan senantiasa menuntut ilmu. Jadi tandanya menuntut ilmu ini tanda orang-orang bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Sesuai tema kita ilmu tafsir, maka mungkin untuk mengambil keberkahan dari Al-Quran, izinkan pagi hari ini kita coba membahas tentang suratul Fatihah terlebih dahulu. Namun sebelum itu saya mencoba ingin bercerita sedikit tentang ilmu tafsir, agar nanti di dalam perjalanan mempelajari tafsir kita mengerti rutenya, arahnya, sehingga tanpa kita belajar lebih dalam pun, karena kondisi umur kita, pertemuan dan lain-lain, namun kita bisa mengerti rumusan-rumusannya. Seperti contoh misal Bapak Ibu, masalah perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Ini Isra Mi'raj Nabi. Kenapa banyak orang itu kalau sudah Isra Mi'raj dengar cerita sebulan lupa, dengar cerita sebulan lupa, dengar ini sebulan lupa. Karena rumusan di dalam Isra Mi'raj itu mereka tidak pegang terlebih dahulu, sehingga apa yang disampaikan oleh para ulama dengan antum semua tidak connect nih. Jadi lama. Tapi ketika dirumuskan maksud tujuan Isra Mi'raj, maka apapun yang dibahas oleh siapapun, kita akan mulai langsung connect. Oh, ini yang dibahas nih judulnya ke sini. Oh, yang dibahas nih judulnya ke sini. Oh, yang dibahas nih judulnya ke sini. Itu akan mudah dimengerti. Jadi izinkan dulu saya sebutkan dulu contoh ini supaya bisa mengerti semua. Nih Bapak Ibu, kalau yang bawa pulpen dicatat nih. Isra Mi'raj itu maksud tujuannya cuma 6. Anda hafalkan 6, siapapun sedang berbicara Isra Mi'raj, Anda akan langsung connect. Oh, ini pembahasan ini nih. Yang pertama nih, oh ini pembahasan kelima ini mah. Jadi nyambung, dan daya ingatnya nanti dalam ilmu tersebut lebih kuat dibandingkan tidak mengerti rumusannya. Makanya ahamiyah atau kepentingan di dalam Isra wal Mi'raj itu saya kasih gambaran, itu 6 judulnya, kepentingannya, tujuannya cuma 6. Yang pertama, tathbitu qalbin Nabi. Isra Mi'raj ini memiliki
tujuan utama yang pertama adalah tathbitu qalbin Nabi. Judulnya tuh meneguhkan hati Nabi. Makanya nanti para penceramah, para dai, mereka ada yang menyampaikan dalam masalah kesedihan ketika Siti Khadijah meninggal, Abi Thalib meninggal, berangkat ke Taif, bagaimana sambutan orang Taif, ini dan itu, terus akhirnya mereka kaitkan Isra Mi'raj. Maka Isra Mi'raj itu rumusan pertama adalah tujuannya meneguhkan hati Nabi. Jadi ada nanti konek langsung, oh ini ulama lagi bahas Isra Mi'raj dari sisi meneguhkan hati Nabi. Jadi tidak acak-acakan. Yang pertama. Yang kedua, izharu qudratillahil mutlaqah. Isra Mi'raj ini bertujuan ingin Allah itu memperlihatkan keagungannya yang tak terbatas. Makanya sampai Allah memperlihatkan langit dengan isinya, barzakh dengan isinya, Sidratul Muntaha, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Di sini ada, kalau bahasa tontonan itu Allah tuh mempertontonkan keagungannya. Bagaimana makhluk yang disebut Nabi Muhammad bisa menempuh jarak yang begitu jauh dengan waktu yang sebentar. Allah ingin memperlihatkan kudratnya, kemampuannya, kekuasaannya. Makanya kalau ada yang membahas ke arah tentang keagungan langit dan lain-lain, nah itu sedang membahas tentang bagaimana Allah menzahirkan kepada kita kudratnya yang tidak terbatas. Yang kedua. Yang ketiga, Isra Mi'raj ini memiliki tujuan i'lanu makanati Rasulillah indallah. Allah ini ingin memberitahukan, mengumumkan kedudukan yang sebenarnya Nabi Muhammad ini di sisi Allah. Bapak-bapak, mungkin ada manusia yang berpikiran ini Nabi Muhammad dengan para nabi yang lain muliaan mana? Di Isra Mi'raj sudah dibuktikan. Ketika ngumpulnya para nabi semua di Palestina, yang diperintahkan jadi imam adalah Nabi Muhammad. Mungkin ada orang berpikir Nabi Muhammad ini dengan Jibril muliaan siapa? Muliaan Nabi Muhammad. Buktinya mana? Ketika perjalanan Isra wal Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, di sini kedudukanku berakhir, silahkan kau lanjut. Sampai Rasulullah memaksa. Jibril ini kita ini jalan bareng, sekarang sampai di Sidratul Muntaha, engkau tinggalkan saya sendirian. Kata Jibril, disinilah batasanku ya Rasulullah. Kalau saya satu langkah lagi lewat, saya ini bisa terbakar ya Rasulullah. Dan ini ceritanya mutawatir di dalam surat An-Najm diceritakan. Wan najmi idza hawa. Sampai akhir itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya bagaimana? Jibril tidak bisa naik lagi, Rasulullah lanjut. Ini adalah tujuan mengumumkannya Allah atas kedudukan tingginya Nabi kita Muhammad. Makanya Allah memberikan buruk itu bukan memberikan sebatas memberikan, ada makna tersembunyi di dalamnya. Tapi saya coba kasih contoh rumusan saja agar mudah. Nah, berapa barusan? 3. Yang keempat, tujuan utamanya adalah furudus salat. Perintah fardu salat. Makanya banyak ulama yang membahas momen Isra Mi'raj ke arah bab salat. Jadi kalau kita dengar, oh ini lagi membahas tujuannya keempat ini, furudus salat. Cerita nanti bagaimana bolak-baliknya Nabi Muhammad memperjuangkan salat atas isyarat dari Nabi Musa alaihissalam, dan selanjutnya sampai Nabi mengeluarkan sebuah hadis. Nabi katakan as-salatu mi'rajul mu'min, dan seterusnya. Bahkan bapak-bapak tahu tidak? Ini mohon maaf, hadisnya memang dhaif.
Tapi untuk keutamaan amal boleh dipegang. Rasulullah SAW mengatakan begini, orang yang membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah di dalam salat, tapi dia bacanya ikhlas, kata Nabi, Allah catatkan untuknya pahala seperti dia pergi haji, hajinya mabrur. Bayangkan. Makanya orang yang sholat itu beruntung. Kita alhamdulillah. Sholat subuh di sini berjamaah, alhamdulillah. Imamnya tadi Ustaz siapa tuh? Masya Allah, luar biasa. Hanya kadang-kadang jamaah itu yang sholat kadang-kadang kalau subuh. Kalau guru saya sampai santri yang sholatnya serius subuh sama yang tidak serius, itu ditanyanya apa kalau habis ngaji? Tadi imam baca surat apa? Imam baca ayat apa? Ini bapak-bapak nih kalau ditanya imam tadi baca ayat apa? Kayaknya geleng-geleng kepala ini. Baca imam baca surat apa? Itu punten. Mohon maaf. Itu kelemahan kita. Tapi alhamdulillah, orang yang berjamaah itu pasti sholatnya diterima. Di dalam ilmu fikih itu dibahas tentang kasih sayang Allah atas orang-orang yang berjamaah. Orang kalau sholatnya berjamaah, itu pertama dilihat imamnya. Imamnya lihat, khusyuk kagak nih imam? Khusyuk, udah diterima semua. Makmum nggak dilihat lagi, ada yang mikirin dagangan, mikirin apa nggak dilihat. Imamnya khusyuk, boleh terima semua. Terlarang nih. Dilirik imamnya kagak khusyuk dia. Umpama. Maka saf yang pertama di barusan itu dilihat dari ujung kiri sampai ujung kanan. Ada yang khusyuk nggak? Oh ada yang ujung tuh khusyuk, terima semua. Kagak ada yang khusyuk di saf yang pertama, saf yang kedua, periksa cek, dicek saf kedua. Ada yang khusyuk satu tuh kakek-kakek, terima semua. Dicek saf 1, saf 2, saf 3, kagak ada yang khusyuk. Malaikat lapor, gak ada yang khusyuk ya Allah. Ini suci bubur kontri ini gak ada yang khusyuk. Kata Allah, ibadah, terima saja semuanya. Karena mereka tetap ingin berjamaah di dalam menghadap kepada rahmatku dengan berjamaah. Itu untungnya, makanya guru-guru kita dulu kan galak-galak, jamaah lo, kudu jamaah lo gitu kan. Tapi saya nggak mau bahas itu, kita fokus ke sini. Itu rumusan atau ahamiah yang keempat. Yang kelima, Rabtul ardi bis sama, mengikatkan bumi dengan langit. Makanya perjalanan Isra Mi'raj ini bumi dan langit ini bersatu. Ada cerita loh, bumi dan langit ini berseteru. Ada cerita bumi dan langit berseteru ini, berdebat mereka. Namun dengan terjadinya Isra Mi'raj, bumi dan langit ini bersatu akhirnya. Apa kaitannya dengan kita? Kaitannya dengan kita, Bapak Ibu. Kita ini punya tanggung jawab namanya amal dunia. Mana amal dunia? Sholat, puasa, dan lain-lain. Tadi kalau imam tadi menyampaikan tuh, imam menyampaikan tadi, khuliqal insanu halu'a. Diciptakan manusia itu halu', serakah. Kalau dapat kebaikan, sepi, kagak ada kicauannya. Kalau dapat musibah, kesedihan, barulah dia cerita berkicau sana sini. Nah, itu ada manusia begitu, kecuali orang yang sholat, kecuali orang yang menyadari hartanya dia yang dia dapat ada hak bagi orang lain. Tadi dibaca pagi-pagi kita udah dinasihati. Kemudian ada amal langit. Mana amal langit? Amal langit itu iman. Makanya manusia itu dituntut untuk menyatukan amal dengan iman, atau amal zahir dengan amal batin, atau amal jawarih anggota tubuh dengan amal qalb hati. Itu mesti digabungkan. Rabot. Tidak bisa Anda sujud, hati Anda itu tidak ikhlas, tidak bisa. Tidak bisa Anda berbuat sedekah, tapi hati Anda ini tidak bisa. Mesti zahir dan batin itu klop.
Kalau bahasa kita tuh Islam dan iman itu mesti menyatu. Diikatnya oleh ihsan. Kalau bahasa ilmu fiqih sama ilmu tauhid mesti nyatu, yang ikatnya ilmu tasawuf. Itu aturan ini mainnya begitu. Kemudian yang terakhir, tujuan utama Isra Mi'raj itu apa? Ikhtibarul iman wal yaqin. Ujian dari Allah tentang keimanan dan keyakinan. Makanya ada orang yang membahas Isra Mi'raj, terkadang membahas ketika Nabi beres Isra Mi'raj, Nabi bercerita kepada kaumnya, ada yang membenarkan, ada yang mendustakan, ada yang mengatakan Muhammad ini gila dan sebagainya. Itu ujian dari Allah. Makanya Nabi Muhammad dikenalkan munafik di situ. Kalau kagak ada ujian, nggak akan ketahuan mana yang seirama, mana yang tidak seirama. Makanya Isra Mi'raj ini bagian daripada ikhtibarul iman wal yaqin. Ujian. Ini bapak-bapak ini di masjid besar nih, ada pengurus 20 misalnya. Ujian. Nanti ada yang mental dari pengurus itu. Semua dalam hal apapun ada ujian. Santri di pesantren, kenapa gurunya nguji? Nanti ada santri. Saya berhenti aja, gurunya begini ya, ujian. Semua ada ujian. Nah, ilmu tafsir kita fokus nih. Bapak Ibu, ilmu tafsir itu juga sama. Ada ahamiyah, ada pengetahuan yang harus diketahui terlebih dahulu. Ilmu tafsir itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah tafsirul Quran bil Quran. Ada tafsir Al-Quran, itu Al-Quran ditafsirkannya oleh Al-Quran lagi. Jadi kalau Anda ingin memaknai makna ini, itu makna setelahnya itu sudah ada. Ini namanya tafsir Quran bil Quran. Penjelasan Al-Quran Allah jelaskan dengan Al-Quran lagi. Artinya ayat ini Allah jelaskan dengan ayat selanjutnya. Seperti misalnya apa? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang timbangan amalnya, keburukannya lebih berat, ini kata Allah nih, maka posisinya dia itu ada di hawiyah. Kita ingin tahu apa sih hawiyah itu? Ternyata Allah jelaskan, wa ma adraka ma hiya. Apa itu yang namanya hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang panas. Jadi hawiyah itu tafsirnya adalah narun hamiyah. Jadi Allah jelaskan tuh, itu namanya tafsir Quran bil Quran. Saya ambil contoh di surat pendek supaya lebih cepat connect ke Bapak Ibu semuanya. Seperti contoh di surat Al-Fatihah yang akan kita baca. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Otomatis kita ingin tahu jalan yang lurus apa sih? Allah tafsirkan di ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Nikmat di sini apa? Nikmatul hidayah wat taufiq. Makanya manusia itu ada 3, anbiya, syuhada, salihin. Jadi ditafsirkan, itu namanya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Yang kedua, tafsir itu datangnya, penafsiran Quran ini datangnya bil akhbar. Bil akhbar ini dengan hadis. Jadi ayat ini kalau bahasa kita tidak jelas nih ayat. Sahabat aja yang asli orang Arab kagak mengerti ayat ini.
Ternyata diperjelas ayat tersebut oleh Nabi Muhammad, baik oleh lisannya, ucapan, atau oleh fi'linya, perilaku pekerjaannya, dijelaskan oleh Nabi. Contoh bapak-bapak, cari coba di dalam sholat kita ini, kalau ketika ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, di Quran enggak ada. Hanya perintah sholat, sujud ada, ruku ada, tapi susunannya seperti apa enggak diperjelas. Akhirnya Nabi Muhammad datang dengan akhbarnya, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, sehingga sholat bagi kita sekarang jelas. Makanya Nabi Muhammad SAW dengan mudahnya, agar umat memahami ini dengan mudah, Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ikuti. Makanya baca shalawat Ibrahim di dalam sholat, kadang-kadang masih ada perbedaan pendapat masalah Sayyidina dalam sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu masih kadang-kadang ada sebagian orang itu dia jadi fanatik buta, tidak mau ngaji, fanatiknya buta, kokoh gitu. Ada orang enggak, anak ini tidak boleh menyebut nama Nabi Muhammad ini kalau tidak pakai Sayyidina. Anak harus pakai Sayyidina. Iya, silahkan. Agama juga mengatur, tapi yang datang dari Nabi begitu jangan ditambah-tambah, udah aja begitu. Enggak, anak banyak. Nanti kalau kita disuruh pengen juga, nanti azan juga pakai Sayyidina dong. Kalau azan gimana? Azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ini di demo Cibubur ini. Jangan memaksa, emang datang tuh begitu dari Nabi. Nabi SAW ketika sholat baca sholawatnya tidak pakai Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala, itu datang dari Nabi dalam sholat kita. Berikut ya begitu, kok usah ribut maksudnya. Kecuali kalau di luar itu mau pakai Sayyidina silahkan. Ya, karena Sayyidina itu bagian dari kalimat penghormatan. Kalau bahasa kita jabatan gitu kan. Coba punten, Anda datang guru-guru ke sini, guru-guru datang ke sini. Anggaplah misalnya Ustaz Hidayatullah namanya misal. Apakah Anda berani mengatakan, Hidayatullah mau kemana? Enggak. Pakai pangkatnya Ustaz mau kemana? Orang tuanya namanya Pak Nurdin misalnya. Coba panggil orang tua Nurdin. Nurdin mau kemana? Enggak sopan, masih panggilnya apa? Ya Bapak mau kemana? Ada panggilan sopan gitu. Makanya kalau Nabi Muhammad itu mesti pakai Nabi, mesti pakai Rasul, mesti pakai Sayyidina, jangan langsung menyebut nama Muhammad begitu saja. Ya, itu yang kedua namanya tafsir Al-Quran bil akhbar. Jadi mentafsirkan Quran dengan hadis. Oh itu banyak bapak-bapak. Makanya sampai begini, posisinya hadis Nabi itu sebagai bayanan lil Quran. Hadis itu datangnya sebagai penjelasan untuk isi Al-Quran. Ketika bulan Sya'ban, oh ini bulan Sya'ban sekarang ya? Oh subhanallah. Ketika bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tempat Abi Dzar Al-Ghifari. Saat ini tempat itu di Madinah dibangun masjid. Ada 3 namanya. Disebut Masjid As-Sajdah, disebut Masjid As-Shalah 'ala Nabi, disebut Masjid Al-Ghifari. Saat ini
Ketika Nabi Muhammad di situ, turun firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Kemudian ada perintah di situ untuk orang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai Nabi Muhammad, perintahkan kepada orang-orang beriman, suruh mereka sholawat kepadamu. Ini kalau tidak ditafsirkan oleh Nabi Muhammad, kita tidak akan tahu. Makanya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa usalli 'alaik?" Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Kata Nabi Muhammad, ucapkanlah, "Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad." Ucapkan begitu. Akhirnya Allah shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Perjalanan lama, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Kalian bersalawatlah kepadaku dengan kalimat-kalimat terbaik kalian." Makanya sahabat berlomba-lomba. Ada sholawat Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq buat sholawat, bentuk kecintaannya. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama la nihayata li kamalik wa 'adda kamalik. Sahabat ini baca sholawat, turun ke tabi'in, bikin lagi sholawat, sampai muncul sholawat kalimat, "Ya Allah shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat." Ada sahabat baca sholawat. Anda tahu sholawatnya apa? Itu yang biasa dibaca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la yawmid din wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarida al-ardh wa man 'alayha wa anta khairur rahimin. Ada sahabat baca sholawat begitu, bukan dari Nabi. Rasulullah manggil, "Sini. Kamu baca sholawat apa?" Dia baca, begini. Dia baca. Kata Rasulullah, "Sungguh sholawatmu ini menggetarkan arasy Allah." Bayangkan. Mereka mau, bapak-bapak kalau mau bikin sholawat, bikin. Sholawat apa yang Anda mau bikin? Yang penting sholawat dan salam di kalimat itu ada. Silakan. Nabi mengizinkannya. Ada orang pedalaman, dia tawaf, tidak baca apa-apa, hanya baca ini cuma satu, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Cuma begitu. Dalam riwayat yang lain dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, tidak baca yang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui itu, Nabi Muhammad SAW berkata, bacaanmu itu membuat malaikat menulis pahalanya tidak akan berhenti. Saking apanya? Banyak. Makanya jangan kaget kalau ada salawat-salawat dikarang oleh para ulama, jangan kaget, sudah diizinkan sama Nabi. Kadang-kadang kan ada orang pengen salawatnya dari Nabi saja, ya bagus, silahkan. Tapi kalau salawat misalnya sampai melarang, keluar kalimat-kalimat salawat dari sahabat, dari tabi'in, dari ulama, dilarang, nah itu menyalahgunakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita fokus. Jadi tafsir itu ada tafsir bil akhbar. Dan jadi al-hadis Nabi ini mentafsirkan Al-Qur'an. Jadi dijelaskan bagaimana kamu melakukan itu, bagaimana kamu melakukan itu, seperti dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Itu namanya tafsir Al-Qur'an bil akhbar, tafsir Al-Qur'an dengan hadis-hadis. Kemudian yang ketiga terakhir, tafsirul Qur'an bil athar. Tafsir Al-Qur'an datangnya dengan asar. Asar itu apa? Kalau bahasa kita mengucapkan sahabat, ijtihadnya para mujtahid, ijtihadnya para ulama. Saya kasih contoh misalnya nih. Dulu ada ulama yang terkenal selalu membahas tentang modernisasi atau tentang teknologi. Siapa yang membahas itu yang terkenal? Dr. Zakir Naik. Bukan Dr. Zakir Naik, siapa? Harun Yahya. Harun Yahya kalau tidak salah. Dr. Harun Yahya. Itu pembahasan Dr. Harun Yahya sampai membedah pesawat sayapnya
dia bedahkan dengan capung tuh, dia bedahkan ke Al-Quran, itu belum dibedah pesawat oleh siapa? Oleh ulama sebelumnya belum ada. Jadi sampai beliau mensimpulkan pesawat itu dari Al-Quran ilmunya. Makanya sekarang kan ada asatid-asatid yang mengambil dari kajian harfiah dan beliau sampaikan ke umat. Beliau sampaikan ke umat. Masalah pesawat lah, masalah inilah, masalah itulah. Dulu nggak pernah dibahas sama sekali. Tapi bisa dibahas oleh ulama dari umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW dulu tidak membahasnya masalah ke arah pesawat? Bukan tidak membahasnya. Nabi Muhammad sudah menyinggung ke arah itu, namun barangnya tidak ada di masa itu. Makanya dibedahlah oleh ulama dari umat Nabi Muhammad karena rumusannya sudah ada. Hanya saja kita yang umum tidak sampai ke titik itu. Mereka yang Allah berikan kemampuan luar biasa sampai kepada pembedahan itu. Itu contoh tafsir dengan azan, dengan ijtihad, dengan ini, dengan itu. Ya, coba Pak. Ini mohon maaf ya kalau saya sedikit kurang ajar. 1, 2, 3, 4, udah pegang kepala juga. Udah tahan aja, tahan. Anda cek yang 4 ini. Perintah saya, kalau bahasa perintah, 1, pegang kepala. Hasilnya beda-beda. Ada yang pegang sebelah sini, ada yang kiri yang dingin, ada yang sebelah sini dingin, ada. Ini kalau semuanya saya suruh pegang kepala, pegang, itu masih berbeda-beda. Ada yang kesini pegang kepala. Ini maksudnya saya mau mencontohkan nanti di tafsir itu ada perbedaan pendapat seperti contoh ketika Allah mengatakan di dalam wudu wamsahu bi ru'usikum, kamu usaplah ketika wudu dengan kepala kalian. Ada perbedaan pendapat itu jangan kaget. Makanya Imam Syafi'i mengusap kepala itu sah walaupun cuma secuil begini. Yang penting rambut yang terusap yang dibasahi itu ada di atas kepala. Batasannya itu kepala mana? Dari mulai sini tempat mana binti sya'ab tumbuhnya rambut sampai ke suduk dari sini. Di belakangnya ini dari telinganya. Kalau telinga ke telinga dipasang benang ke belakang dengan merata, itu kepala namanya. Menurut Imam Syafi'i. Jadi kepala itu terserah sedikit juga apa. Makanya banyak yang wudu kita mengikuti Syafi'i sedikit. Kalau mengikuti Imam Malik, kepala ini semua. Makanya wajib dibasuhnya apa? Semua. Kalau enggak semua, enggak sah wudu kamu. Jadi yang tadi wudu subuh cuma segini, itu menurut Maliki enggak sah wudunya. Tidak sah karena enggak membasuh kepala. Harusnya begini tuh. Kalau yang rambutnya panjang, balikin lagi ke depan. Ya, ulama-ulama ini membedah tafsir, melanjutkan tugasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak, bapak ibu kan sering melihat ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Mudabiri, ada tafsir Baghawi, ada tafsir Bayan, ada tafsir ini, ada tafsir itu, Ibn Katsir, tafsir semua tafsir begitu banyak. Itu penafsirannya para ulama. Mereka berijtihad. Nah, kalau nanti di dalam penafsiran itu ada perbedaan pendapat, ya sudah, itu pendapat mereka. Kita harus mengikuti kepada pendapat tersebut. Tinggal bagaimana cara kita menyampaikan kepada umat. Kadang-kadang ada penyampaian justru baik, tapi malah jadi fitnah, malah jadi huru hara, ya. Seperti banyak orang sekarang cerita mimpi Nabi ini, bapak-bapaknya hati-hati loh. Kalau di sini ada yang pernah mimpi Nabi Muhammad, jangan pernah ada cerita. Siapapun yang cerita berarti bohong tuh mimpinya. Orang kalau cerita mimpi, orang kalau ketemu Nabi, mimpi Nabi itu akan dia rasakan sendiri. Tidak akan pernah rasa itu bocor ke yang lain. Orang kan semalam si mimpi Nabi, bohong. Orang cerita semalam si mimpi Nabi, bohong. Oh benar, bisa sudah.
Udah urusan ente. Kalau saya pribadi begitu rumusannya. Ada orang cerita-cerita orang bohong, bohong. Saya nggak percaya. Yang mau percaya silakan. Lagian manfaatnya buat apa? Ayat sedikit kita baca surat Al-Fatihah. Itu sedikit aja. Nanti ke depan kita tambah masalah tentang mutlak, mujma' dan lain-lain kita akan tambah nanti sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah ini Makkiyah. Surat Fatihah ini diturunkan di Makkah. Nih bapak-bapak, ini contoh. Ketika penyebutan surat Makkiyah atau Madaniyah itu berbeda pendapat. Kalau turunnya di Madinah udah jelas Madani, turunnya di Mekah udah jelas Makkiyah. Tapi kalau turunnya di luar Mekah Madinah, karena tidak ditemukan ada surat namanya Syamiyah, ada surat Masriyah, ada surat misalnya Taifiyah, karena turunnya di Taif nggak ada Madani sama Makki. Ada ulama yang merumuskan begini, kalau Nabi masih di Mekah, turun Quran dimanapun itu namanya Makkiyah. Kalau Nabi sudah hijrah ke Madinah, turun dimanapun itu namanya Madani. Ada yang begitu. Ada yang begini enggak, lihat kondisi tempat. Kalau turun di Mekah Makkiyah, turun di Madinah Madaniyah. Kalau turunnya di luar tempat itu lihat dekatnya kemana, ke Mekah apa ke Madinah. Itu dari kalimat itu saja sudah berbeda pendapat. Tapi perbedaan pendapat ini justru keindahan di dalam ilmu. Makanya surat Al-Fatihah dikatakan Makkiyah. 7 ayat bil basmalah ila kanat minha. Nih Pak, saya mau cerita tentang masalah menghitung surat Fatihah. Ingat-ingat. Tadi Imam Ustaz siapa? Maulana Haunan Ustaz Haunan, beliau tadi baca ketika kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kadang ada orang baru ngaji tajwid. Kadang ada orang baru ngaji tajwid. Itu protes. Itu di dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim jangan berhenti dong, di situ tidak ada wakaf. Saya ngaji tajwid tidak ada wakaf di situ. Kadang ada orang protes. Ya, itu di kalimat apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu kadang-kadang ada orang protes, maksudnya di situ tidak ada tanda wakaf, tapi berhenti. Seperti Ustaz Haunan tadi berhenti. Saya jadi imam berhenti. Jadi imam berhenti, tapi ada orang baru ngaji tajwid itu nggak ada tanda wakafnya. Kenapa sih berhenti di situ? Jangan dong, ini salah dalam ngaji tajwid. Kadang-kadang masih. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Pedulinya dia terhadap ilmu tajwid itu bagus. Ya, tapi dengerin, surat Fatihah itu tidak ada perbedaan pendapat, dia 7 ayat. Udah itu bukan. Surat Fatihah itu 7 ayat, tidak ada perbedaan pendapat. Dia 7 ayat, tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. 7 ayat. Oke. Nah, kenyataannya di antara para ulama sampai terwarisi kepada kita saat ini, ada yang menghitung 7 dengan bismillah, ada yang menghitung 7 tanpa bismillah. Kalau yang menghitung 7 dengan bismillah karena itu paling kuat, makanya semua Al-Quran yang dicetak itu ada bismillah. Kenapa? Karena merujuk kepada pendapat terkuat sealam dunia bahwa bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Makanya dihitung ayatnya, sama-sama kita simak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Ini yang paling masyhur sealam dunia. Makanya kalau ada orang ngotot salat enggak usah baca bismillah tuh di Fatihah. Ya
Ada apa sih sampai galak begitu? Di Quran sealam dunia Fatihah ada bismillahnya nggak? Ada bismillahnya. Karena merujuk kepada pendapat yang kuat bahwa wal basmalatu ayatun minha. Nabi SAW mengatakan bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Tapi ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu tidak menggunakan bismillah. Dan itu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal di antaranya. Ngitungnya bagaimana jadi 7? Nah ini ngitungnya nih. Jadi 7-nya kan tanpa bismillah. Hitung 7-nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu ayat tuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim itu kalau berarti jangan kaget. Kenapa? Karena di situ adalah ayat sebenarnya. Bagi yang berpendapat bahwa surat Fatihah 7 ayat itu tanpa bismillah. Begitu cara ngitungnya. Makanya kalau ada imam baca seperti tadi Ustaz Aunan atau seperti kami atau seperti si Imam Sudes sekalipun bacanya begitu. Kenapa? Karena di situ adalah ayat. Makanya berhenti. Ya. Nah, itu surat Fatihah itu posisinya 7 ayat. Kemudian selanjutnya Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar, Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil. Jadi para jamaah, kita simpelnya Ar-Rahman ini kadang-kadang dimaknakan Maha Penyayang, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Apa bedanya pengasih sama penyayang? Bedanya pengasih sama penyayang itu begini. Pengasih itu adalah Allah yang memberi tanpa melihat. Mau beriman ke, mau gak beriman ke Allah kasih. Itu namanya pengasih. Dan Ar-Rahman ini kedudukan sifat Allah berlakunya di bumi, di dunia. Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Kenapa? Karena sayang itu memberinya dilihat dulu. Kalau yang disayangi baru dia apa? Dikasih, tidak disayangi, enggak dikasih. Makanya di akhirat Allah hanya memberikan kepada orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak dikasih sama Allah. Makanya Ar-Rahman berlakunya di dunia, sifat Allah ini Ar-Rahim berlakunya di akhirat dari sisi pengaplikasian makna itu. Makanya di dunia Muhammad Muslim dikasih makan, non Muslim dikasih makan. Yang taat kepada Allah dikasih makan, yang tidak taat kepada Allah dikasih makan, yang sholat subuh barusan dikasih makan, yang kagak sholat subuh hari ini sekalipun dikasih makan. Kadang-kadang yang kagak sholat subuh sarapannya lebih dulu. Apakah Anda yang sholat subuh mau nyesel? Aduh nyesel nih sholat subuh, sarapan jadi belakangan nih, didahuluin sama orang itu. Ya kalau tujuan hidup makan ya pasti nyesel, tapi kalau tujuan hidup ibadah ya kita pahami, gak akan nyesel. Makanya banyak orang berpuasa akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terakhir para jamaah, mungkin nanti kita bedanya fokus ke surat Al-Fatihah di pertemuan selanjutnya. Terakhir, kenapa sih segala sesuatu di dalam kehidupan kita seperti Al-Quran diawali dengan Bismillah? Kenapa? Anda tahu kan? Anda ini kalau keluar Bismillah. Anda kalau tidak ngerti doanya pakai sendal, Bismillah aja. Bismillah. Kenapa Bismillah itu harus diawali? Ini dijelasin oleh Nabi. Kata Nabi Muhammad, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa aqta' wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajzam ay qalilul barakah. Orang yang ada di dalam satu kebaikan, dia tidak mengawali kebaikan itu dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikan yang dia lakukan itu kecil nilainya, kecil berkahnya.
Makanya Allah memberikan contoh kepada kita di Al-Quran. Semua ayat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat. Semua surat diawali Bismillah kecuali satu surat. Surat apa? Surat apa? Surat At-Taubah. Tahu kenapa sebabnya surat At-Taubah nggak pakai Bismillah? Apa urusannya perang sama Bismillah? Surat At-Taubah nggak pakai Bismillah. Anda kalau pakai Bismillah di situ haram, nggak boleh. Haram Anda pakai Bismillah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atum minallahi, haram, nggak boleh. Jangan Bismillah, jangan. Kenapa nggak Bismillah di situ? Bismillahirrahmanirrahim ini ayat yang memiliki makna kasih dan sayang. Kalau medan perang itu nggak ada kasih sayang, makanya tidak pantas kasih sayang direndengkan dengan ayat-ayat perang. Karena kalau direndengkan nanti dalam perang masih ada kasih sayang. Mau bunuh, maaf ya, saya nggak jadi, oh iya minta maaf ya, masa perang begitu. Ayo, Allah a'lam bishawab. Mungkin satu ayat dulu kita bahas. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Karena waktunya sudah habis, ada yang mau bertanya. Habis silakan. Ini izin saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan mengenai yang masih dalam hati saya ini, ada bayangan gitu ya. Kalau kita misalnya membaca Al-Quran itu dari surat Kafir, surat 40, 41, surat Asyura 43, surat 43 Syukru, surat Asyukru, itu semuanya pakai Hamim. Nah, itu mungkin ada apa namanya, ada rahasia apa mungkin yang ada di situ sehingga dia bisa 7 kali berturut-turut 7 kali. Jadi itu apa, kira-kira ada yang terpetik rahasia apa yang ada di situ. Terus yang kedua, terus kita juga kalau sholat itu ada baca Allahumma ajirni minan nar. Kita berdoa begitu ya. Sholat. Selesai sholat itu kalau imam baca Allahumma ajirna gitu. Allahumma ajirna, imam yang ngomong gitu. Nah, terus itu apakah ada hubungannya dengan itu? Terus tadi itu yang ketiga itu masalah tadi surat At-Taubah nggak pakai bismillah kan haram. Bagaimana kalau saya misalnya membaca ayat terakhir dari surat At-Taubah, qad ja'akum rasulun min anfusikum, pakai bismillah lupa, apakah itu juga haram juga? Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan Pak, saya mau tanya, Al-Quran itu kalau sudah dikaji, kalau sudah dipelajari, kalau sudah Anda mengerti, katakanlah ayat-ayat yang sudah Anda paham, begitu aja. Indah apa tidak kira-kira? Indah apa tidak? Indah. Bagaimana tentang kebesaran Allah, bagaimana tentang Allah cerita misalnya Bani Israel, bagaimana cerita tentang ABCD, indah. Orang yang mencari keindahan itu, dia tidak akan pernah puas sampai dia melihat keindahan yang paling indah di atas segala yang indah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat ahli surga wajahnya itu bersinar dan mereka akan melihat Allah. Perhatikan. Nah, di Al-Quran ini ada kalimat-kalimat yang diawali dengan rumusan huruf. Contoh yang paling awal alif lam mim. Kurang lebih ada 7 surat diawali alif lam mim. Ada yang diawali dengan hamim. Ada yang diawali dengan kaf ha ya ain sad.
Ada yang diawali dengan hamim, ain, sin, qaf. Ada yang diawali dengan qaf. Ada yang diawali itu huruf-huruf. Perhatikan, Pak. Huruf itu tidak akan pernah ada artinya terkecuali kalau sudah disambung dengan huruf yang lain, jadilah sebuah kalimat. Contoh, ro, apa artinya? Nggak ada. Jim, apa artinya? Nggak ada. Lam, apa artinya? Nggak ada arti. Tapi saat digabungkan, rojulun, ada artinya. Apa artinya? Laki-laki. Nah ini alif lam mim ini dari sisi makna tidak ada yang tahu kecuali Allah. Walaupun ada ulama tafsir memaknakan alif lam mim ini rumusan. Alif itu artinya Allah, lam artinya Jibril, mim artinya Muhammad. Tapi pada makna dasarnya hamim, ain, sin, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad, itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Manfaatnya kita apa? Untuk menumbuhkan penasaran kita, keinginan kita untuk mengetahui makna itu yang sebenarnya. Dan makna itu yang sebenarnya akan Allah bongkar hanya di surga nanti. Jadi kalau Abi mau tahu makna itu berarti harus kemana? Harus ke surga. Kita harus semangat semuanya untuk mencari jalan agar kita masuk surga. Karena makna itu nanti di surga akan Allah beritahukan. Makanya Bapak Ibu punten, ada yang menariknya sedikit. Abi saya tambah. Apa? Ketika Nabi Muhammad dalam hadis sahih mengatakan begini, saya langsung terjemahkan aja waktunya. Kata Nabi Muhammad, setiap huruf Al-Quran itu saat dibaca minimal satu hurufnya 10 kebaikan. Nabi mengatakan begini, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang dicontohkan oleh Nabi itu alif lam mim, tidak ayat yang lain. Kenapa? Ternyata di sini tuh Rasul mau memberitahukan bahwa orang yang baca Quran ngerti nggak ngerti dia dapat pahala. Makanya dicontohkan oleh ayat yang tidak dimengerti oleh seluruh manusia, termasuk para ulama, termasuk para sahabat nggak ngerti, termasuk Nabi Muhammad nggak ada yang mengerti alif lam mim maknanya apa. Karena alif lam mim akan diberitahukan oleh Allah di surga. Makanya kita nih yang dikasih semangat ingin belajar tafsir harus menumbuhkan penasaran yang kuat untuk alif lam mim. Jadi sampai kapanpun alif lam mim harus saya ketahui, dan nanti diketahuinya di mana? Di surga untuk alif lam mim. Makanya hamim, ain, sin, qaf, itu semuanya itu rumusan dari huruf hijaiyah yang tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang kedua, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar yang dibaca di salat itu perintah Nabi dibaca 7 kali. Jadi kalau habis salat itu di antara yang diperintahkan Nabi baca Allahumma ajirni minan nar. Artinya ya Allah selamatkan aku dari neraka. Baca. Itu perintah dari Nabi. Di antara perintah Nabi pada salat apa? Ketika Rasulullah berbicara kepada Mu'adz, ya Mu'adz inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Jangan engkau sekali-kali meninggalkan selepas salat bacaan Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Itu yang habis salat tuh dibaca, punten, yang habis salat tadi subuh lah katanya. Itu separuh. Itu semua yang dibaca habis subuh tadi semuanya ada dalilnya. Dari mulai istighfar Nabi Muhammad membaca, di Quran sudah jelas la ilaha illallah wa la syarikalah, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ustaz kok ini kenceng? Nabi juga dulu kenceng. Ustaz kok ada yang pelan? Nabi juga dulu pelan. Jadi yang kenceng yang pelan semuanya bersumber dari Nabi. Abu Hurairah mengatakan Nabi Muhammad itu pernah sholat zuhur salam langsung membaca dengan keras la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku keras. Karena kalau Nabi Muhammad baca zikirnya pelan-pelan, sahabat tahu dari mana zikir kalau bukan dari Nabi. Kalau Nabi pelan terus sendirian bacanya, sahabat nggak akan ada yang tahu bacaannya.
Ya nggak akan ada yang tahu. Kadang-kadang kan ada orang ngomong pikir tuh yang macam-macam. Allah tuh maha mendengar. Semuanya tahu Allah maha mendengar. Ya. Tapi kan dicontohkan oleh Nabi agar apa? Agar balance dalam keadaan. Anda lihat, sholat subuh kenapa kencang? Sholat maghrib kenapa kencang? Sholat isya kenapa kencang bacaannya? Dikerasin. Giliran duhur asar dipelanin. Itu udah jadi dalil bahwa zikir itu boleh keras, boleh pelan. Gitu. Cuman untuk apa? Malam itu waktunya sunyi, kerasin. Karena akan bertemu sunyi dengan keras, bertemu kehusyuan. Kalau lagi bising, kita yang pelanin. Jangan ini lagi kencang, kita kencangin. Lagi bising, kita bisingin. Nggak klop namanya. Makanya Abi Muntan kita fokus ke kalimat Allahumma ajirni minan nar, itu dibaca 7 kali. Datang dari Nabi Muhammad SAW, dibacanya selepas salat, artinya ya Allah selamatkan aku dari neraka. Dan ini hal yang luar biasa. Habis sholat minta diselamatin dari neraka. Ada sahabat datang ke Rasulullah. Rasul, iya. Kapan aku berdoa dan doaku pasti diijabah? Rasulullah menjawab, berdoalah kamu selepas sholat. Sesungguhnya doamu selepas sholat pasti diijabahnya. Makanya orang kalau habis sholat, ulama-ulama dari zaman dulu, dari zaman Nabi sampai ke kita, beres sholat semuanya berdoa. Hanya yang dipermasalahkan kadang-kadang itu imamnya berdoa, makmumnya ngaminin, itu dimasalahin. Padahal nggak ada masalah. Kenapa? Karena berdoa itu dari zaman para nabi, yang baca satu, yang ngaminin yang lain, jangan masing-masing baca. Saya kasih contoh, Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun ketika berjuang dalam perjalanan dakwahnya, mereka berdoa kepada Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan laqad ujibat da'watukuma, sungguh telah diterima doa kalian berdua. Anda tahu yang baca doa itu Nabi Musa. Nabi Harun itu cuma mengaminkan. Ternyata di mata Allah yang baca sama yang ngaminin sama-sama di dalam maqam berdoa. Jadi imam tadi baca Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Kita makmum amin. Imam baca ya Allah tunjukkanlah kepadaku yang benar itu benar dan jadikanlah aku sebagai pengikut kebenaran. Ya Allah tunjukkanlah yang salah itu salah, jadikan aku sebagai orang-orang yang jauh daripada kesalahan. Kita amin. Maka imam sama makmum sedang sama-sama berdoa. Itu tuh sudah berdoa. Dua-duanya di maqam berdoa kepada Allah. Ya, itu yang kedua. Pertama, yang kedua. Tadi yang ketiga deh. Jadi tadi apa maksudnya? Ada hubungannya dengan pintu neraka apa tidak? Dari surat-surat tadi yang 7 itu. Oh, tidak ada. Saya tidak tahu Allah. Oh iya, yang ditanyakan Nabi, doa Allah majidna minan nar itu ada kaitannya tidak dengan ayat yang tadi, yang Zukhruf dan lain-lain. Wallahu a'lam. Cuman doa yang tadi itu betul-betul datang dari Nabi Muhammad SAW. Cuma gini Abi, kalau yang tadi ada yang Abi sampaikan tadi 7 ayat kalau tidak salah di 7 surat, itu ada namanya Su'alur Rahmah. Seperti contoh ini Abi, yang di dalam surat pendek itu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu fa'amma man khafat mawazinu fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Di situ tuh sebenarnya sunat baca Allahumma ajirni minan nar atau baca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Itu yang disebut namanya Su'alur Rahmah. Ada 14 semuanya di totalnya. Di dalam Su'alur Rahmah itu ada ayat-ayat di mana kita ketika mendengar itu kita membaca doa. Seperti akhir surat Sabihis Al-Alaq, atau seperti akhir surat Al-Qiyamah. Nah, itu sama. Bala innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu yang disebut namanya Su'alur Rahmah. Insyaallah nanti kita bahas Su'alur Rahmah secara khusus. Tapi yang Allahumma ajirna minan nar dengan ayat-ayat yang tadi yang ditanyakan, itu tidak ada hubungannya. Ya, artinya masing-masing ida Allahumma ajirna minan nar, yang itu namanya Su'alur Rahmah sama isti'ad, benar. Tapi tidak ada hubungannya, hanya tujuannya sama. Ini dibaca isti'ad, meminta perlindungan.
di akhir surat itu pun isti'an meminta perlindungan. Jadi sama-sama meminta perlindungan kepada Allah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang ketiga apa satu lagi? At-Taubah. Ini Abi punten. Saya tadi sampaikan At-Taubah ini kalau baca di awal itu haram ya. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang kedua saya sampaikan itu di awal itu hukumnya makruh. Kita bicara di awal dulu deh. Ada pendapat di awal itu kalau dibaca Bismillah haram, ada pendapat makruh. Kalau di tengah-tengah bagaimana? Jangan di ujung, di tengah-tengah aja. Bagaimana kalau di tengah-tengah? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Jadi dibaca, tidak dibaca, itu sama aja di tengah. Kalau dibaca, menurut pendapat yang paling ringan, mubah. Berarti mubah itu tidak ada pahalanya baca Bismillah di situ. Karena apa? Karena surat Al-Baqarah aturannya dari Allah tidak menggunakan Bismillah. Datangnya dari Jibril pun tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz mengenai di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah menciptakan bulan adalah 12 bulan, tapi ada 4 bulan yang terbaik. Di situ Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Ustaz. Di situ katanya kalau kita melakukan kebaikan dilipat gandakan Ustaz. Nah, di sini yang saya tanyakan itu di Ramadan juga kan dia bulan baik gitu, segala amal kita dilipat gandakan. Sedangkan Di mana? Di Ramadan. Di Ramadan kita sholat sunnah aja itu pahalanya seperti sholat wajib tak. Nah, pertanyaan saya gitu, kenapa enggak di masuk bulan baik itu ada dalam di atau baik itu tak penjelasan saya. Baik. Sekian, terima kasih tak. Baik, alhamdulillah. Abi ini perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah katakan inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dikatakan di dalam ayat yang barusan itu adalah 4 bulan yang mulia dari sisi hurum. Hurum itu adalah bulan yang dari zaman jahiliyah dulu sudah Allah haramkan berperang di situ, sudah Allah larang kezaliman di situ. Kenapa? Karena ini bulan yang dipilih oleh Allah dari sisi kemuliaannya tersendiri. Karena ada bulan-bulan yang lain yang Allah muliakan dari sisi lain. Contoh bulan Sya'ban. Jangan kita bicara Ramadan, Sya'ban ini bulan mulia. Kenapa bulan Sya'ban bulan mulia? Lihat dalam hadis. Puasanya Nabi Muhammad selain Ramadan yang sebulan full itu di Sya'ban. Adapun masalah larangan kalau Sya'ban sudah terbagi 2 jangan kalian berpuasa, itu puasa-puasa yang ujung-ujung. Puasa yang orang agak biasa puasa sunnah dia puasa ya. Tapi itu saya nggak bahas dulu lah. Saya mau mencontohkan bulan Sya'ban itu mulia. Kenapa mulia bulan Sya'ban? Dari sisi satu, di bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan juga mulia. Di sisi apa? Di situ diturunkannya Al-Quran, adanya Lailatul Qadar. Di situ bulan di mana orang berpuasa, di situ bulan di mana orang qiyamul lail dan seterusnya. Ini kemuliaannya dari sisi seperti itu, kemuliaannya dari sisi seperti itu. Adapun yang ini 4 dikhususkan kemuliaannya dari sisi keharaman yang dari turun-temurun di Bani Israel sudah diumumkan oleh Allah. Jadi kalau bahasa gini ikutan. Redaksi hadis masjid yang mulia itu cuma 3. Pertama, Masjid Makkah, Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Apakah Masjid Quba tidak ada kemuliaan? Masjid Quba
Nabi Muhammad sampai mengatakan orang yang berwudu di rumahnya, dia pakai pakaian bagus, kemudian berangkat ke Masjid Kuba, dia sholat sunnah 2 rakaat sama seperti dia umroh yang makbul, sama seperti dia ibadah haji. Artinya punya kemuliaan. Kenapa Nabi mengumpulkan ini? Yang 3, karena 3 masjid ini menjadi mulia dari sisi masjid ini sumbernya syariat para nabi. Nabi Muhammad di Madinah bersumber. Jadi artinya syariat Nabi berkembang itu ketika Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Ibrahim di Masjidil Haram, para anbiya di Masjidil Aqsa. Ketika 3 masjid ini menjadi sumber syariat Allah bagi seluruh nabi. Palestina ini semua nabi di sana. Ibrahim barulah di Masjidil Haram. Nabi Muhammad berkembang syariatnya di Masjid Nabawi. Maka melihat dari sisi itu Nabi menyebutkan 3 masjid inilah yang mulia. Apakah masjid yang disebut Kuba tidak mulia? Tapi dari sisi lainnya. Cuma yang disebutkan dalam ayat ini melihat mulianya itu dari sebab ini. Di sisi lain dari sebab ini. Makanya di ayat yang lain tentang Ramadan Allah pisahkan ayatnya. Tidak di situ Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ibaratnya ginilah kalau bahasa makanan biar seger sedikit nih, kayak belum sarapan semua nih. Jadi kalau ibarat makanan gini, ini lagi menghitung makanan-makanan yang lezat dari yang rasanya gurih gitu. Makanya yang lezat yang manis ini kagak dihitung. Nanti di ayat yang lain yang lezat manis ini baru dihitung. Puasa mulia, tapi sisi lain. Karena di bulan puasa zaman dulu di Bani Israel orang pada perang. Karena tidak ada puasa zaman Bani Israel. Tapi di bulan 4 ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia 4 ini dari sisi lain sehingga Allah pisahkan yang bulan Ramadan juga mulia dan Allah pisahkan ayatnya. Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Jelas tadi ya, insyaallah ya. Baik, insyaallah mungkin sampai di sini saja. Raja Muhammad mau nanya, pendek kan pertanyaannya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah
bulan